kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah dimanapun berada. Ya masih membahas tentang tema yang luar biasa yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih temanya adalah biar debat tapi selamat. Alhamdulillah. Nah sekarang sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ya. Kita kembali melihat sebuah video tayangan tentang sempat viral nih. Seorang pria menantang dan mengancam polisi. Loh kok bisa? Ini di tayangannya. Viral seorang pria ngamuk ke petugas kepolisian. Bahkan pria tersebut dengan beraninya menantang hingga mengancam polisi. Aksi berani pria tantang dan ancam petugas kepolisian itu viral di beberapa media sosial. Dalam video yang beredar tampak beberapa anggota polisi berpakaian lengkap mendekati seorang pria yang sedang marah-marah. Pria itu berdiri telanjang dada dan mengancam polisi yang mendekatinya. Bahkan dengan santai pria tersebut selalu melemparkan tantangan kepada anggota polisi yang mendekatinya. Ketika akan ditahan, pria tersebut langsung mengepalkan tangannya, bahkan meletakkannya di wajah salah satu anggota polisi. Ia juga tampak meremas rambut anggota polisi tersebut sambil mengeluarkan kata-kata yang mengejek. Ya nauzubillah summa nauzubillah ya pokoknya apapun permasalahannya gak perlu dilakukan dengan yang namanya emosi. Kekerasan. Kekerasan apalagi. Tapi gini ya kita bicara masalah tentang debat nih kita lanjut lagi. Banyak orang yang mengajak kita berdebat nih Ustaz Syam. Kita udah coba menghindar nih sebenarnya. Tapi orang itu masih ngejar kita, ngajakin terus debat. Nah ini kita harus bagaimana nih atau mungkin kita ajak debat aja terus-terusan sampai kelar gitu. Atau kita mundur. Dimana aja penjelasannya Fadhal Ustaz Syam. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf itu. Artinya kita diminta untuk menjadi seorang yang memaafkan orang lain. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah dengan jalan yang uruf, yakni menghargai orang lain. Wa a'rid 'anil jahilin, dan hindarilah orang-orang yang jahil. Ayat ini turun berapa abad yang lalu, bahkan sudah jauh daripada masa kita. Masa itu masih ada baginda Nabi SAW sebagai acuan. Masa itu para sahabat yakni orang-orang yang dekat sebagai generasi emasnya Islam. Kemudian setelahnya para tabi'in menjadi generasi yang terhebat. Generasi yang Masya Allah setelah para sahabat. Kemudian ada tabi'ut tabi'in. Sekarang kita berada masanya sangat jauh dari mereka. Kalau pada masa mereka saja Allah sudah meminta mereka untuk menghindari perdebatan. Menghindari sesuatu yang tidak baik baginya. Apalagi di masa sekarang. Di mana kita sudah jauh sekali daripada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sangat penting untuk kita mencontoh para salafus saleh, orang-orang salaf original ini. Bagaimana orang salaf original ini? Mereka ketika bertemu dengan orang yang mendebatinya, memaksa untuk berdebat, mereka mencoba menghindarinya walaupun di awal mereka juga ada pembelaan. Tidak serta-merta langsung menghindari perdebatan tersebut. Seperti Sayyid Ali Zainal Abidin, cicit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di dalam masjid, beliau sedang berzikir, berwirid, tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam masjid dengan mengatakan, "Hei, engkau ambil uang saya tadi 1.000 dirham." Kata Sayyid Ali, "Saya tidak, dari tadi saya sholat di sini, dari tadi saya berzikir." Cuma kau satu-satunya di dalam masjid yang masih ada di dalam masjid, pasti kau yang ambil. Maka Sayyid Ali mengatakan pembelaan, "Tidak, saya tidak mengambilnya." "Udahlah, jujur aja, kau yang ambil." Maka Sayyid Ali mengatakan, "Berapa banyak uangmu yang hilang?" Kata orang tersebut, 1.000 dirham. Maka Sayyid Ali Zainal Abidin pulang ke rumahnya mengambil 1.000 dirham. Ketika sampai ke orang tersebut dikasih emas tadi, lalu dimasukkan ke dalam kantong jubahnya. Ketika dia masukkan ke dalam kantong jubahnya, ternyata uang yang dinyatakan hilang ada di dalam kantong jubahnya yang dia tidak temukan sebelumnya.
Maka orang ini dengan malunya mengatakan, saya mohon maaf, saya kembalikan uangmu yang tadi yang 1000 dirham. Ternyata bukan engkau yang mengambilnya. Apa kata Syahid Ali Zainal Abidin? Anggap saja itu sedekah dari saya. Subhanallah. Begini cara orang-orang salaf ini menghindari daripada perdebatan. Perdebatan yang bukan menyangkut agamanya. Tapi kalau sudah menyangkut agamanya, mereka mesti berdebat hingga sepakat. Kenapa? Sampai saat ini menjadi tradisi para ulama kita. Ada yang namanya ijtihad ulama, ada yang namanya muktamar, ada yang namanya mereka berkumpul untuk mencari satu solusi pada hukum yang ada. Mungkin berdebat kenapa? Karena tidak ada hukum yang dinyatakan dari baginda Nabi SAW sehingga terjadilah kias, terjadi daripada ijtihad ulama. Ini semua butuh perdebatan, tapi bukan saling menjelekkan. Wallahu taala alam. Kalau berdebat sama orang yang pinter enak, Itu ya. kata Imam Syafi'i, Iya. saya selalu menang ketika berdebat dengan orang intelektual, Masya tapi Allah. saya selalu kalah ketika berdebat dengan orang bodoh. Karena percuma dijelasin gak ngerti juga. Makasih banyak Ustaz Syam. Ya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam ini Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita lanjut, kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya Ibu Bapak ayo. Mana? Oh dari sebelah sini dulu ya, izin Ibu Bapak. Yang sebelah sini dulu Ibu silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bandiah dari Majelis Taklim Al Mukarromah Penggaron Kidul Kota Semarang. Wow, dari Semarang. Silakan Ibu. Tanya dong Ustadz, Silakan ya. ada orang yang suka ngajakin masalah debat benar tidaknya tentang ajaran agama Islam. Wah, seru. Bagaimana cara menghadapi orang seperti itu? Nah. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajakin berdebat tentang agama Islam. Gimana caranya? Masukin Islam dulu baru ngerti Ustaz ya. Silakan dijawab Ustaz Maulana. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah. Kalau membahas tentang benar tidaknya, apalagi sudah sampai ke taraf membida'akan, menyalahkan dan sebaiknya. Maka tanamkan ini. Jangan pernah menjadi orang yang paling pintar. Nggak boleh. Jangan merasa paling benar. Dan jangan juga merasa paling baik. 3 ini harus dihilangkan. Saya paling pintar. Ingat ya, di atas di atas gunung ada lebih tinggi daripada gunung. Mau tahu? Pohon yang ada di atas gunung. Ada lagi yang lebih tinggi. Ada lagi. Burung yang terbang di atas pohon itu. Ya. Ada lagi lebih. Apa lagi? Kutu yang ada di burung itu. Jadi dengarkan baik-baik. Tidak boleh merasa pintar. Tidak boleh merasa pintar. Mohon maaf, kalau ada di dalam hati kami yang tausiah di sini merasa pintar daripada jamaah yang lagi nonton, saya lebih baik jangan tausiah. Karena banyak yang lebih pintar. Mohon maaf, cuma belum dapat kesempatan untuk tampil di sini. Jangan merasa lebih pintar, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik. Saya banyak sumbangan saya, ternyata ada lebih banyak sumbangannya. Betul tidak? Ada yang lebih hebat, ada yang lebih baik. Maka jangan sombong. Yang kedua, introspeksi diri. Introspeksi diri. Mohon maaf, kok dia tidak salat? Karena bisa jadi dia jamaah takdim. Bisa jadi dia jamaah takhir. Kok bulan Ramadan dia puasa? Bisa jadi dia halangan. Jadi lebih baik kita baik sangka. Kemudian apa lagi? Mohon maaf. Yang ketiga. Berbaik sangkalah kepada orang. Berbaik sangkalah kepada orang dan introspeksi diri. Tadi jangan lakukan. Satu hal buat kita, astagfirullahaladzim tanpa menggurui. Jadi kalau ada orang, mohon maaf tanpa menggurui. Kalau ada orang, nih dengarkan yang di rumah. Kalau ada orang, astagfirullahaladzim. Ya Allah,
membida-bidakan atau mempertanyakan kebenaran agama, maka balaslah dengan akhlak. Maka balaslah dengan kebaikan. Maka balaslah dengan kemuliaan. Ya, kalau ada bertengkar, naikkan dia umroh. Pasti dia akan nurut sama kamu. Betul tidak? Iya, kalau saya itu rapat. Kalau ada yang mengusulkan, sebaiknya begini. Baik, kau yang lakukan. Wah. Jadi orang kalau rapat takut mengusulkan. Lebih baik diam. Selesai rapat, dia rapat lagi di warung kopi. Kan pengalaman Ustaz Maulana kan. Ya. Tepuk tangan Pak Ustaz Maulana. Masya Allah. Udah luar biasa. Iya, kita lanjut lagi. Buat jamaah yang berikutnya yang mau nanya boleh silakan lagi angkat tangannya, ayo. Mana? Oh ini Ibu. Izin Ibu ya dari sebelah sini dulu ya. Kalau gitu kita kasih ya. Silakan Ibu, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mujiati dari Majelis Taklim Al-Mukaromah Penggaron Kidul, Semarang. Tepuk tangan dong. Silakan Ibu Mujiati. Tanya dong Ustadz, Iya Ibu. bagaimana cara memisahkan orang yang sedang berdebat? Kalau kita biarkan, mungkin perdebatan tersebut memakan korban. Terima kasih Ustadz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Lulung, ini perdebatannya pasti serem ini ya. Kalau misalnya didiemin aja, dimakan itu. Aduh. Dimakan korbannya, maksudnya silakan Ustazah Lulung dijawab. Izin Ustadz, ini nih kerudung saya aja miring gara-gara apa? Gara-gara berdebat. Tarik-tarik jadi miring deh tuh ya. Jemaah, alhamdulillah. Gimana sih cara memisahkan orang berdebat? Kalau didiemin pasti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada korban ini itu. Tapi kalau misalnya kita peduli, misalnya kita kepo. Pemirsa gimana nih antara peduli dengan kepo tuh zaman sekarang tuh beda tipis. Yang pertama, kalau emang orang yang berdebat ini lebih tua dari kita kasih tahu sama yang lebih muda. Tolong ngomong sih boleh, debat sih boleh. Tapi ingat, orang tua itu harus kita hormati. Yang sebaya kita hargai, yang paling kecil kita sayangi. Tuh 2, 3, hormati, hargai, sayangi. Do you understand? Jadi kalau terjadi ada orang lebih tua dari kita hormati dulu. Kalau sebaya kita hargai, kalau dia lebih kecil kita sayang. Jadi yang pertama damaikan. Engkau temanku, engkau saudaraku. Ayo, fa'aslihu bainahuma. Damaikan antara keduanya. Gitu. Jadi yang kecil kita sayang, yang tua kita hormati. Jadi dia seneng. Jadi jangan kita juga sok nasihat atau tadi dibilang sama Ustadz sok pinter. Di sini tidak boleh kita sok pinter. Yang boleh adalah sok cantik. Ingat kalau kata guru saya, jadilah orang yang pandai merasa, jangan merasa pandai. Sekali lagi, jadilah orang yang pandai merasa. Jangan merasa di atas langit ada langit. Di atas ketoprak ada kerupuk. Yang kedua, dengarkan dulu alasannya ini kenapa jadi ngotot, ini kenapa jadi ngayal. Dengarkan alasannya. Mungkin ini punya alasan. Dan kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, dengerin satu persatu. Fastami'una, yastami'una al-qaul. Dengarkan perkataan mereka. Oh begini. Baru kita bisa ngasih tahu. Walaupun orang kalau lagi berdebat, tidak akan dalam bisa kita pisahkan. Gak bisa kita pisahkan. Kenapa? Kamu gak tahu masalahnya. Kamu juga gak tahu. Kamu jangan ikut campur. Digituin kita. Tapi kita yang namanya juga ingin mendamaikan orang lain, apalagi saudara, jangan pernah takut. Kulil haqqa walau kana murron. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Emang kadang-kadang kita zaman sekarang ini kadang-kadang pengen nolongin ya kan. Agar orang tidak menzolimi, kita yang dizolimin. Dan sekarang kadang-kadang paling victim yang menzolimi merasa terzolimi. Yang ngotot merasa dia yang paling benar. Na'udzubillahi min zalik. Maka kalau kata surat Az-Zumar, fayastaminul qaul wa yattabi'una ahsanahu. Ikutilah ya. Sebelum kita ikutin mana nih di antara berdua ini, dengarkan dulu alasan mereka. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Maka ikuti mana yang paling baik. Jadi mudah-mudahan di sini saya juga bukan yang namanya sok ngajarin. Karena saya juga sebagai emak paling banyak berdebat dengan siapa? Dengan anak-anak pemirsa.
Apalagi kalau kita yang namanya ngomongin masalah ibadah, aduh suka yang namanya kita berdebat. Tapi kita anggap ini adalah wasawirhum fil amri. Debat dengan musyawarah bedakan. Kalau debat dengan ngotot, tapi kalau musyawarah dengan yang namanya tawadu, rendah hati. Mudah-mudahan pemirsa, kok pemirsa jemaah gitu maksudnya. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi kalau ada orang. Karena apa? Al-uquwah yang namanya persaudaraan lebih dijaga. Innamal mu'minuna ihwatun, kita kan bersaudara. Benar. Katong bersaudara, kenapa juga kita berdebat? Nah, jadi kalau yang di lebih tinggi kita hormati. Hormati. Yang menengah kita Hargai. Yang di bawah kita sayangi. Sayangi. Baru dihitung. 1, 2, 3, hormati, hargai, sayangi. Gitu. Tadi nggak gitu. Oh iya. Masih banyak Ustaz Zalul. Tepuk tangan Ustaz Zalul. Masya Allah. Ayo, satu lagi jamaah yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sini lagi ya, satu lagi ya. Izin boleh Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Mukaromah, Penggaron Kidul, Semarang. Namanya? Bulis. Oh kira namanya saya tadi. Tepuk tangan buat Bulis. Ini Masya Allah ya. Silakan Bulis. Tanya dong Ustadz Sam. Langsung. Tembak nih. Biasanya orang dalam argumen tidak terima dan sakit hati dalam perdebatan itu. Bagaimana bisa lebih lapang dada dan tidak menyimpan dendam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya Ibu saya. Dijawab Ibu Sam. Ibu Sam, Ustadz Syam. Sampai guru-guru Bulis ya. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio dan jamaah di rumah. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Ayat ini mengingatkan kita agar kita berhati-hati dalam berdebat. Kenapa? Kalau kita berada pada jalan yang sesat, kemudian ada orang yang mengikuti kesesatan tersebut tanpa ilmu, maka yang menunjukkan kesesatan tadi akan menanggung dosa, termasuk dosa daripada orang yang dia sesatkan. Maka menunjukkan suatu kebaikan akan membawa kebaikan pula bagi yang menunjukkan. Tapi menunjukkan satu keburukan akan membawa keburukan juga bagi yang menunjukkan tadi. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa jikalau benar maka pertahankan dan juga berlapang dada atas kebenaran tersebut. Artinya tidak sombong kalau dia dalam kebenaran. Tapi jikalau sudah salah, sudah kalah, jangan sampai menghalalkan segala cara untuk terlihat benar. Jangan sampai ketika dia sudah kalah dalam perdebatan, ketika dia sudah tahu dirinya sudah salah, jangan sampai karena egonya dia tidak mau terima kekalahan tersebut, kesalahan tersebut, dia memaksakan kehendaknya supaya terlihat benar, lalu ada orang yang mengikutinya, maka dia pun akan menanggung dosa daripada orang yang mengikuti kesesatan tersebut. Maka wajib bagi kita untuk berlapang dada, bukan setelah berdebat saja, tapi sebelum berdebat. Nabi Musa alaihi salam ketika akan menghadapi Fir'aun langsung diajarin doa sama Allah Subhanahu wa taala. Qala, ucapkan daripadanya. Lalu Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbi shrah li sadri. Bukan langsung lisannya yang dia doakan, tapi dadanya dulu. Bukan langsung ya Allah lepaskan kekakuanku, tapi langsung Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhan lapangkan dadaku. Kenapa kalau enggak lapang dada? Percuma lisan ini pandai bersilat lidah kalau dadanya tidak lapang.
Duluan dada ini lapang dahulu. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Baru setelah itu wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya dia mengerti perkataanku. Lalu sambungan doanya, waj'al li waziran min ahli, jadikan saudaraku ini pendampingku yaitu Nabi Harun alaihissalam. Kenapa Nabi Musa meminta Nabi Harun alaihissalam menjadi pendampingnya? Dia memohon kepada Allah. Kenapa? Karena memuliakan orang lain. Nabi Musa tidak merasa benar sendiri. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah, berdoa, ya Allah, ini saudaraku Nabi Harun, angkat juga dong jadi nabi. Kenapa? Dia lebih fasih lisannya. Afsahu minni, huwa afsahu minni. Dia Harun lebih fasih lisannya daripada saya. Artinya Nabi Musa meskipun berada di pangkat yang mulia, meskipun berada di pangkat Rasul, meskipun berada di pangkat orang yang cerdas, diberikan kemuliaan sama Allah, tapi tidak merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Sehingga dia meminta kepada Allah, ya Allah, ada saudaraku Harun, ini lebih baik ngomongnya daripada saya. Maka saya angkat Harun ini, ya Allah, tolong angkat Harun ini menjadi jubir saya. Masya Allah. Jadi sebelum berdebat tadi lapangkan dulu dada. Sehingga dia datang, oh kalau dia benar, dia yang benar. Kalau saya yang benar, saya yang benar. Nah itulah dia. Kadang-kadang kita mau berdebat, banyak kan dadanya nggak lapang. Iya. Busung. Jadi busung. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ini Masya Allah, jazakallah khairan katsira. Jamaah. Ini luar biasa ibu ini. Ada obrolan-obrolan penting kayaknya. Ada masalah apa sih ibu? Bu? Jangan ngobrol kalau pengajian. Memang ngobrol apa? Iya, pengen kepo juga kan. Emang ngobrol apa sih Bu? Ini loh Mas Fadli, temannya teman saya itu menang debat. Menang debat? Iya, besok hari Minggu kita diundang untuk merayakan perdebatan itu. Apakah hukumnya? Perayaan? Debat itu. Karena menang debat itu. Oh ya Allah. Ibu namanya siapa Bu? Himmatul Ulya. Wah, panggilnya Ibu? Ulya. Ulya. Bu pinjam mic-nya Bu. Ini agak berat kalau dijawab sekarang. Berbahaya. Euforia setelah menang debat. Satu pertanyaannya, siapa yang ceramah di acara itu? Saya nggak tahu. Nanti kita lanjut aja ya. Bu sabar ya Bu ya. Gitu nanti kita lanjut. Iya. Syukuran habis debat. Jadi siapa yang diundang jadi penceramah? Ya saya. Iya, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.